Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu Networking Models. Nah, pada bab kali ini terdapat beberapa materi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini pada materi yang pertama dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu konsep, yang kedua TCP atau IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang keempat itu OSI layers model. Nah, konsepnya ini jaringan komputer mengacu pada komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan sebagai sumber daya satu sama lain. Nah, networking model sendiri adalah sekumpulan aturan atau standar yang mendefinisikan bagaimana komputer dapat saling berkomunikasi. Setiap perangkat komputer berasal dari vendor yang berbeda-beda. Agar bisa saling terhubung dengan baik, diperlukan satu aturan bersama yang disebut Open Standard Networking Model. Saat ini Open Standard Networking Model yang tersedia dan terkenal itu ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Sebelum model ini ada, setiap vendor memiliki aturan tersendiri. Misalnya pada tahun 1974, perusahaan IBM menciptakan sistem network arsitektur. Akibatnya, ketika jaringan tersendiri dari perangkat berbagai vendor sering terjadi masalah kompatibilitas karena aturan komunikasi mereka berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah Open Networking Model yang mengizinkan semua vendor dapat saling berkomunikasi dengan mudah. Model ini dikembangkan oleh ISO International Organizer, yaitu pembuat OSI model, dan US Department of Defense, yaitu membuat TCP atau IP model. Selanjutnya yaitu TCP atau IP model, merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP itu mendefinisikan suatu protokol antar komputer, utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam mendalami setiap model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Jika dibagi menjadi 4 layer itu seperti ini ya teman-teman. Namun di sini yang menjadi 5 layer. Selanjutnya ada application layer. Application layer berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi, dan jaringan ini mengatur bagaimana aplikasi mengakses jaringan dan membuat pesan data yang dikirim. Untuk contoh protokol yang bekerja pada aplikasi layer itu adalah HTTP. Nah, HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Selain HTTP ada juga POP3 dan yang lain-lain. Lalu, bagaimana cara memisahkan jaringan komputer? Yaitu dengan cara membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar bisa saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan membuatnya networking model adalah sebagai acuan-acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk mengirimkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Secara andal, lapisan ini menyediakan layanan komunikasi end-to-end dua protokol pada layer ini, yaitu TCP dan UDP. Dan TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Jadi untuk IP TCP ini lebih cocok. Lalu ada UDP, itu kecepatannya lebih cepat. Nah, UDP ini digunakan untuk video streaming gamers dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data dari UDP. Jadi UDP itu digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti video streaming dan online games. Selanjutnya ada network layer. Lapisan ini biasa disebut juga sebagai internet layer. Fungsinya adalah untuk mengatur pengalamatan atau addressing dan penentuan routing antar jaringan protokol utama. Pada layer ini adalah IP. Di sini terdapat dua jenis IP address, yaitu yang pertama IPv4 dan juga IPv6. IPv4 pengalamatannya itu 32 bit dan dibagi menjadi 4 blok. Setiap bloknya ada 8 bit, sedangkan IPv6 pengalamatannya adalah 128. Nah, di sini terbagi menjadi blok dan setiap blok ada 16 bit. Nah, di sini adalah fitur utama
Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu addressing. Jadi, jika addressing itu bahwa IP address itu tersendiri itu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu yang kedua itu routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada bagian network layer yang bekerja selayaknya kantor pos yang mencari rute tercepat untuk mencari tujuan. Selanjutnya ada data link. Lapisan ini bekerja pada bagian paling bawah dari model layer data link, mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satunya fitur pada data link layers adalah FCS atau Frame Check Square, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu ada addressing yang digunakan. Yang layer adalah aplikasi mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation adalah sebaliknya. Di sini itu contoh alurnya application layer, yaitu menghasilkan data transport layer yang menghasilkan data lalu ke TCP header dan lain-lain. Selanjutnya OSI model. Nah, konsep untuk saat ini OSI model sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk di sisi perkembangan protokol atau modelnya TCP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki atau membuat networking modelnya masing-masing karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda. Maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor itu bagaimana upaya agar bisa tetap berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau standar atau spesifikasi Maimun oleh ISO International Organizer for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection, atau bisa juga disebut sebagai OSI 7 Layer Model. Lalu terdapat 7 lapisan OSI layer pada model OST. Yang pertama itu application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, yang ketujuh atau yang terakhir physical layer. Nah, 7 layer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu upper layer, berkaitan dengan user interface dan data formatting dan communication. Lalu ada lower layer yang berkaitan dengan bagaimana cara data link itu mengalir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.